Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Munawar, KKN dari Seta Yogyakarta, Prodi PAI. Di sini kita akan meneruskan materi yang selanjutnya atau nyambung, istilahnya belajar bareng. Materi tentang wiridan ya, atau bacaan zikir setelah sholat. Langsung ke dalilnya. Dari Habib bin Maslamah Al-Fahri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian yang lain mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Hadis riwayat Al-Tabarani dalam Al-Mujamah Al-Kabir dan Al-Hakam dalam Al-Mustadrak. Selanjutnya, firman Allah, apabila telah diturunkan sholat, maka berterbarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ada lagi satu lagi, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan. Karena dengan zikir setelah sholat, zikir tersebut akan menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat kita. Demikian juga dengan berzikir, seseorang telah menyambung ibadah dengan ibadah lain, sehingga ia tidak merasa cukup dengan ibadah sholat saja. Dan dalam berzikir serta sholat hendaklah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan insya Allah diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Ya, saya akan membacakan atau mengkaji beberapa contoh zikir setelah sholat. Yang pertama, Allahumma ajri minan nar, dibaca setelah salam sholat maghrib dan sholat subuh 7 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibrahim Hardis At-Tamami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Hidris, apabila engkau selesai sholat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajri minan nar 7 kali. Maka sesungguhnya apabila engkau mengucapkan demikian lalu engkau mati pada malam hari, maka engkau ditulis selamat dari neraka. Dan apabila engkau sholat subuh, maka ucapkanlah seperti yang tersebut. Maka apabila engkau mati pada siang hari, maka engkau ditulis selamat dari neraka. Al-Isra halaman 19 sampai dengan 20. Misalkan mas-mas di sholat subuh terus membaca sebelum sudah tahiyat akhir, terus membaca Allahumma ajri minan nar, Allahumma ajri minan nar, Allahumma ajri minan nar itu 7 kali, maka insya Allah jika mati pada malam hari dijauhkan dari api neraka. Jika mati pada siang hari dijauhkan dari neraka. Ya, seperti itu. Maghrib dan subuh. Selanjutnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari Barok berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memohon ampun setiap selesai sholat 3 kali dengan membaca Astaghfirullahaladzim, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun orang tersebut lari dari barisan perang. Al-Isra halaman 18 sampai dengan halaman 19. Nah, itu dibaca 3 kali. Hukum misalkan lari dari medan perang itu bisa dikatakan kafir. Karena apa? Itu seolah-olah itu
menentang perintah Allah, misalkan kanca-kancane maju terus dia malah mundur itu kan istilahnya enggak solidaritas. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim li walidayya wal ashabil huquqi wal jibati alayya wal jamil mu'minin wal muslimat wal muslimin ajma'in. Asik berani. Astaghfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi wal jibati alayya wal jamil mu'minin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, maka Allah menulis kebaikan baginya sebanyak orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Tabrani. Nah, misalkan santri-santri di sini mengamalkan astagfirullahaladzim tersebut 3 kali, maka sejumlah pahalanya itu sejumlah dengan orang-orang muslim yang didoakan seluruh dunia. Misalkan yang populasi dunia yang 10 juta ya 10 juta kuwi sing Islam, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fil lailin aw nahrin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila engkau telah menunaikan salat subuh, maka perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kami bacaan yang dengan bacaan itu kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membaca, bacalah Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu awalam na'lamhu fi lailin aw nahrin. Maka barang siapa senantiasa membacanya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka baginya pintu rezeki dan menutup pintu-pintu kekafian. An-Takin halaman 34. Selanjutnya yang kelima, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sesudah sholat maghrib, subuh dan asar 10 kali. Abdurrahman bin Ghanam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa membaca sebelum merubah posisi duduknya setelah maghrib dan subuh bacaan berikut seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya pada setiap bacaan tersebut 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan dan mengangkat 10 derajat, dan bacaan tersebut menjadi perisai baginya dari hal-hal yang tidak disenangi dan dari setan yang terkutuk. Dan setiap dosanya diampuni kecuali jika dia syirik, dan dia adalah manusia yang paling utama amalnya kecuali jika ada orang yang melebihinya, yaitu orang yang membaca lebih dari yang ia baca. Hadis riwayat Ahmad. Imam Nasai menambahkan, barang siapa yang membacanya tadi la ilaha illallah tadi setelah salat asar, maka ia diberi seperti yang disebut seperti yang Al-Isra tadi, diampuni dosanya walau lari dari medan perang tadi. Ya, segitu saja hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.